Anda suka warna apa nih? Merah, kuning, hijau, atau ungu? Yang bisa warna-warni ternyata bukan hanya lukisan saja tapi juga bahan makanan yang jadi kesukaan sebagian masyarakat Indonesia, yaitu cabai. Pencinta pedas kini tidak hanya bisa menikmati rasanya, tapi juga menghiasi pekarangan rumah dengan cabai pelangi berwarna-warni. Cabai merah, cabai rawit, cabai keriting. Nah, ternyata cabai itu bukan hanya sekedar bahan masak aja, tapi juga ada cabai pelangi yang juga bisa menghiasi atau menjadi tanaman hias di rumah. Seperti apa? Yuk, yang suka cabai langsung merapat, kita cari tahu. Cabai merupakan komoditas tanaman sayur yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Sayangnya, kondisi tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaannya. Cabai memiliki nilai lebih, bukan hanya soal rasa pedasnya yang variatif, melainkan bisa dijadikan elemen dekoratif yang mempercantik halaman rumah. Berkeliling di lahan pengembangan varietas cabai pelangi IPB di kawasan Dramaga Bogor, Syukur menunjukkan cabai tak hanya bisa hidup di area kebun biasa, namun bisa sangat mudah ditanam dan tumbuh subur di dalam pot. Ketika cuaca, media tanam, dan perawatan baik, cabai sudah bisa dipanen dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Nah, Prof, di balik kecantikan cabai-cabai pelangi warna-warni ini tentu kan ada proses perawatan di baliknya. Itu seberapa sulit sebenarnya dan apa aja yang Prof lakukan? Ya, dalam hal perawatan sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini sama dengan kita kalau menanam cabai biasanya. Jadi yang terpenting adalah nutrisinya terperhatikan, hama dan penyakitnya itu dihindarkan. Nah, ini menjadi contoh juga yang di tangan Prof. Ini ya. Salah satu yang udah ada hamanya ya, Prof. Ini hamanya. Ciri-cirinya kayak gimana, Prof? Trips itu mulai ngeriting ke atas, bentuk daunnya sudah tidak normal, dari kejauhan sudah bisa lihat. Itu gejala yang timbul. Sesungguhnya dia ada hewan atau ada binatang di belakangnya, cuman nggak begitu kelihatan kan, kecil banget sehingga yang kita lihat adalah gejalanya. Nah, kalau seperti ini segera dikendalikan. Bagian yang sudah terserang bisa dibuang, dipotes, atau terakhir kita gunakan zat kimia untuk membunuh. Cabai hias atau cabai pelangi aneka warna ini merupakan hasil rekayasa genetika atau persilangan dari sejumlah varietas cabai yang sudah ada pada umumnya. Inovasi ini tak hanya melahirkan warna yang beragam, namun juga tingkatan level pedas mulai dari yang rendah, sedang, sampai yang super duper tinggi. Bahkan menyentuh angka 1 juta SHU atau satuan kepedasan bernama Scoville Heat Unit. Ngeri sakit perut? Kita coba dulu yuk beberapa cabai pelangi yang kaya akan vitamin C ini dengan tingkat kepedasan yang beragam. Ada cabai ungu yang berada di kisaran 10.000 SHU, cabai oranye di level 20.000, dan si merah membara ini di level 40.000 SHU. Kalau ungu dan oranye rasanya lebih segar ya, buat saya nggak begitu pedas. Tapi kalau yang warna merah, ya ampun. Halunya gerak banget. Tahun ini aku udah jadi ngurusin awal lagi. Agak lemot responnya ya. Ada jeda 10 detik setelah dinikmati, baru ada sensasi terbakar di dalam mulut. Sesuai arahan Prof. Syukur, kalau kepedesan langsung minum susu agar rasa pedas bisa lekas mereda ya. Mengonsumsi cabai pelangi ini ternyata menyimpan khasiat loh bagi kesehatan. Mengkonsumsi karbohidrat, nasi misalnya, disertai dengan makan cabai ini, maka rilis karbohidrat menjadi gula darah itu menjadi lebih rendah atau menjadi lebih sedikit begitu. Jadi makanya disebut dengan anti diabetes jadinya. Nah, berdasarkan penelitian kami makin ungu dia anti diabetesnya makin tinggi gitu ya. Sehingga yang ungunya lebih banyak itu anti diabetesnya lebih banyak. Jenis-jenis cabai hias baru yang dikembangkan diharapkan memberi lebih banyak pilihan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah urban namun memiliki lahan terbatas. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.